Selamat Tahun Baru teman-teman. Tahun baru, harapan baru, dan tentunya tantangan baru. Hari ini, mari kita sama-sama merenungkan perjalanan hidup kita, mempersiapkan diri untuk tahun yang penuh kejutan ini. Tema kita hari ini adalah iman di tengah hidup yang serba bikin goyah. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, di tengah hidup yang ribet, penuh tekanan, dan kadang bikin iman kami capek, kami datang ke hadapan-Mu. Tolong tenangkan hati kami. Fokuskan pikiran kami dan kuatkan iman kami hari ini. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jujur aja deh, jadi anak muda zaman sekarang itu nggak gampang. Coba deh, kita buka media sosial. Isinya apa? Pencapaian orang lain kan? Ada teman yang sudah lulus Camp Load, ada yang dapat kerjaan keren di perusahaan impian, ada yang baru nikah, ada yang bisnisnya sukses besar, sementara kita mungkin masih di sini, bingung sama masa depan, galau sama skripsi, atau bahkan belum tahu mau jadi apa. Di titik inilah, iman kita gampang banget goyah. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan versi terbaik hidup orang lain yang kita lihat di layar. Rasa minder muncul, kita jadi nggak percaya diri, dan ujung-ujungnya kita bertanya, Tuhan, Engkau beneran pegang kendali hidupku nggak sih? Kok rasanya hidupku gini-gini aja? Nah, firman Tuhan hari ini sebenarnya simpel, tapi maknanya dalam banget. Fokuskan mata kita ke Yesus, bukan ke hidup orang lain, bukan ke feed Instagram, bukan juga ke ekspektasi dunia. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus bukan cuma yang memulai iman kita, tapi Dia juga yang memelihara dan menyempurnakannya. Saat iman kita mulai drop, mulai terasa lemah, itu seringkali jadi tanda bahwa fokus kita sudah bergeser. Kita jadi terlalu fokus ke masalah, ke kekurangan diri, ke pencapaian orang lain, dan lupa melihat kepada Kristus yang jauh lebih besar dari semua itu. Saya suka pakai ilustrasi ini. Bayangin, kita lagi naik motor malam-malam di jalan yang gelap, dan kita nggak hafal jalannya. Kalau tiba-tiba lampu depan motor kita mati, gimana rasanya? Pasti panik kan? Jalannya sih tetap sama, tapi rasanya jadi seram banget. Kita jadi ragu-ragu buat maju, tapi begitu lampu motornya nyala lagi, kita langsung merasa lega dan berani buat lanjutin perjalanan. Nah, Yesus itu seperti lampu dalam hidup kita. Tanpa Dia, jalan hidup yang kita lalui bisa terasa gelap dan menakutkan. Tapi dengan terangnya, kita punya keberanian dan keyakinan untuk terus melangkah maju. Sekarang, coba kita cek diri kita masing-masing. Beberapa minggu atau bulan terakhir ini, fokus kita lebih banyak kemana? Apakah lebih banyak ke Tuhan, atau justru lebih banyak ke tekanan hidup dan kegalauan kita? Gimana cara praktisnya buat mengembalikan fokus kita ke Tuhan? Sederhana kok. Coba deh, besok pagi, sebelum tangan kita meraih HP untuk scrolling media sosial, kita awali hari dengan doa singkat. Minta Tuhan pimpin hari kita. Lalu, sebelum mulai sibuk dengan aktivitas atau scrolling tanpa henti, coba baca satu ayat Alkitab, cuma satu ayat saja. Tapi biarkan itu meresap dalam hati dan pikiran kita sepanjang hari. Saya punya tantangan kecil buat kita semua. Hari ini, coba kurangi waktu main HP kita selama 30 menit saja. Lalu, pakai waktu 30 menit itu untuk berdiam diri, berdoa, atau sekadar ngobrol sama Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ingat kutipan ini, fokus ke Yesus bikin iman gak gampang tumbang. Jadi, kesimpulannya, iman yang teguh itu dimulai dari fokus yang benar. Saat kita mengarahkan pandangan kita pada Yesus, badai kehidupan mungkin tidak akan berhenti. Tapi kita akan punya kekuatan untuk tidak tenggelam. Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Doa ini khusus untuk kita semua. Anak-anak muda yang sedang berjuang dengan masa depannya. Tuhan, kami percaya Engkau memegang masa depan kami dalam tangan-Mu. Studi kami, karier kami, pelayanan kami, jodoh kami, dan semua rencana hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tolong pimpin setiap langkah kami. Amin teman-teman. Ingat ya, pelan-pelan gak apa-apa. Yang terpenting, kamu tidak berjalan sendirian. Kamu berjalan bareng Yesus. Terus semangat. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,
supaya kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.